Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Musholla Al-Jihad yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah, malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir berada di mushola ini. Alhamdulillah kita sudah laksanakan sholat isya, sholat maghrib, dan sambil menunggu isya kita lanjutkan kajian. Kita berharap semoga langkah kita dari rumah sampai nanti kembali ke rumah catat oleh Allah sebagai amal soleh. Dan kita berdoa agar kita bisa istiqomah beribadah kepada Allah, sehingga kelak saat Allah wafatkan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, malam ini kemarin ketika Pak Ian tanya temanya apa, saya ingin melanjutkan kajian tentang menjaga amal. Menjaga amal. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Bapak Ibu untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah ya di zolimi di tanah Melayu Rempang ya. Kalau kita lihat beritanya geram gitu ya. Mereka harus keluar dari daerah tanah yang sudah sekian lama mereka tempati. Konon katanya sampai 16 desa yang harus diusir. Bisa dibayangkan mau tinggal di mana mereka. Ya, anak-anak sekolah harus berhenti. Agak aneh juga ya. Kayaknya hanya PKI yang bisa seperti ini. Hanya PKI. Gak punya hati gitu ya. Gak ada kompensasi apapun kan. Gak ada uang kerahiman gitu ya. Ya, kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita kalau dilihat dari fisik sih mereka saudara kita seiman ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada mereka, Allah berikan kekuatan kepada mereka, dan Allah beri ganti ya dengan penggantian yang sebaik-baiknya. Dan pasti siapa yang berbuat, dia akan menuai, dia akan memetik. Ya. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah. Di dunia boleh saja ya. Tapi ada masa
Tunggu saja masanya. Ya, sekali lagi kita berdoa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Paling tidak Bapak Ibu, kata Nabi, perumpamaan seorang muslim dengan muslim lainnya itu ibarat satu tubuh. Ya, jadi kalau ada saudara kita sesama muslim sedang ditimpa musibah, ya, maka kita juga harus bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Paling tidak yang bisa kita lakukan berdoa, ya, berdoa. Insya Allah dengan kekuatan doa, ya Allah semua akan balas, ya, yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang jahat juga akan dibalas dengan kejahatan. Baik Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan tema tentang menjaga amal, ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi berpesan, segeralah beramal soleh sebelum terjadi fitnah seperti malam saat gelap gulita. Seseorang yang paginya beriman, sorenya lalu berubah menjadi kafir. Sorenya beriman, pagi harinya berubah menjadi kafir. Ya, mereka menjual agama dengan kenikmatan dunia. Jadi hadis ini mengingatkan kita, ya, untuk bersegera berbuat baik, beramal, lalu melestarikan amal itu. Ya, istiqomah terhadap amal itu. Nah, ada nasihat dari Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu. Ya, saya kira semua kita sering mendengar nama ini. Ibu-ibu tahu siapa Al-Ghazali itu? Bukan anaknya Ahmad Dhani, Bu, ya. Tapi Imam Al-Ghazali yang sering juga disebut dengan apa? Intelektual Islam lah. Ya. Salah satu karya beliau yang paling monumental adalah Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Kata Imam Al-Ghazali, manusia akan celaka kalau tidak berilmu. Ilmu ini penting. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa didasari ilmu, bukan kebaikan yang kita dapat. Bukan pahala yang kita peroleh, tapi malah sebaliknya. Ya. Sehingga Allah pesan di surah 17, surah Al-Isra ayat 36. Silakan dibuka. Wala takfu fi ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu kata Allah. Jadi yang harus kita miliki agar kita tidak celaka, baik di dunia maupun di akhirat, yang pertama ilmu. Ya. Apapun yang kita lakukan, apalagi kalau kita bicara tentang ibadah, maka dasari, ayat ini mengatakan Al-Isra 36 tadi, wala takfu bima laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak tahu, yang
kalian tidak punya pengetahuan tentang sesuatu itu. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan ditanya nanti semua. Ya, artinya apa? Kenapa ini yang disebut Pak, 3 ini? Pendengaran, penglihatan, hati. Ketika Allah menyebut berkaitan dengan ilmu. Karena 3 instrumen ini penting di dalam kita belajar, di dalam kita menuntut ilmu. Ya. Kalau kita kajian seperti ini, atau belajar di sekolah, kuliah di sekolah, kalau 3 unsur ini, pendengaran, penglihatan, hati tidak digunakan, tidak dioptimalkan, kita nggak akan dapat ilmu. Coba aja, lagi kajian seperti ini misalnya, terus nggak dengar dia, nggak mendengarkan. Kenapa nggak mendengarkan? Bisa jadi tidur, ngantuk. Atau bisa jadi ngobrol, nggak mendengarkan. Sama, anak di sekolah juga gitu, Pak. Ya. Yang kedua, penglihatan. Makanya ini menjadi tantangan bagi seorang guru, bagaimana dalam proses belajar mengajar itu, ya, 3 organ tubuh ini dilibatkan betul gitu. Makanya metodologinya dalam pembelajaran itu jangan ceramah tok. Ya, apalagi sampai 3 jam pelajaran, 3 kali 40 menit atau 3 kali 40 menit ceramah saja. Udah. Apalagi kalau jamnya sudah jam 1, jam 2 gitu. Udah, pules anak-anak. Oke. Jadi di dalam beramal, apalagi dalam melaksanakan ajaran Islam, ilmu ini menjadi penting. Pengetahuan tentang sesuatu yang kita kerjakan menjadi penting. Kalau enggak, seperti yang lagi rame, lagi viral, ya, kan tempo hari kita diperlihatkan dengan 2 video, ya. Yang pertama ada video seorang jenderal ketika di kereta mau wudhu, mau sholat. Akhirnya si jenderal itu tayamum, ya kan? Tayamum. Yang saya lihat disindirnya 2 di sana. Emang nggak ada air jenderal? Emang nggak ada air gitu ya. Kalau tidak ada air memang tayamum. Tapi kalau di kereta setahu saya, apalagi kereta yang eksekutif gitu ya, ada premium aja ada, apalagi yang eksekutif. Gitu. Tayamum boleh. Al-Maidah ayat 6 bisa kita temukan ayatnya, ya. Fa ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ya. Jadi ayat Al-Maidah ayat 6 itu perintah tentang wudu di awalnya itu, ya. Jadi boleh tayamum kalau memang tidak ada air. Tidak ada air. Atau ada air, tapi kita nggak boleh kena air. Ya, karena sedang sakit. Apalagi ada larangan dari dokter. Nah, boleh tayamum. Ya. Misalnya sedang di pesawat. Kayak kemarin saat saya dan jamaah haji itu, 400 orang di pesawat itu. Kalau semua wudhu,
nggak cukup pasti airnya kan, maka boleh tayamum. Oke. Nah, yang menjadi problem adalah tata cara tayamumnya. Si jenderal itu tata cara tayamumnya sampai ke lutut. Ya, basuh tayamumnya sampai ke lutut, sampai ke sepatu malah. Ya. Padahal ayatnya sudah jelas, Al-Maidah ayat 6 itu. Ya, fatayamamu su'idan thayyiban, bertayamumlah kamu dengan debu yang suci, yang bersih. Kemudian usaplah mukamu dan tanganmu. Ya, kalau wudu sampai marofik, tapi kalau tayamum biaidikumin. Di sini saja. Ya, tayamum. Ya, sekali tepukan. Atau kalau di Bulughul Maram, tangan dulu baru muka. Kalau di Bulughul Maram. Tapi kalau di Al-Quran, Al-Maidah ayat 6 tadi, muka dulu, baru tangan. Ya. Oke. Itu yang kedua, capres. Lagi rame. Ya. Ketika wudu, tangannya nggak digulung. Yang kedua, kemudian ketika sujud, yang nyentuh lantai cuma kening, jidat, sementara hidung tidak, gitu ya. Tapi ternyata itu memang disetting begitu, Pak. Disetting begitu, biar apa? Biar jadi pemberitaan, biar jadi viral, biar tahu. Tapi kalau memang benar seperti itu, ya jelas. Ya. Karena kata Nabi, idza kunta ilas shalah, fa'asbigil wudu, kata Nabi. Kalau kalian mau salat, maka perbaguslah wudu kalian. Di Bapak Ibu, ketika berwudu jangan asal wudu. Tapi wudulah dengan sebagus-bagusnya. Ya. Ketika basuh muka misalnya, basuh muka sampai sempurna. Ibu-ibu, ya, ketika ibu berwudu, basuh muka tuh dibasuh, digosok-gosok. Jangan cuma dipercikin air, kayak capung cebok. Kenapa? Takut make up-nya luntur. Nah, kalau bapak-bapak, saya sering lihat bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu kan saya nggak pernah lihat mereka wudu. Tapi kalau bapak-bapak saya sering lihat. Wudu, anggota wudu yang kiri kanan, kanan kiri, seringkali saya lihat ketika berwudu, kanan, kiri, gitu ya. Ya, anggota wudu yang dua kanan kiri, selesaikan dulu yang kanan, selesai, baru pindah ke kiri. Jangan kanan, kiri. Yang kedua, seringkali saya lihat bahwa ketika basuh kaki, kakinya nggak digosok-gosok, cuman disiram doang pakai air. Ya, misalnya gini nih. Ini keran, tangan kanan pegang tembok, tangan kiri ngangkat celana, gini, ini keran gini aja. Padahal ayatnya jelas, gosok, bahkan jari-jari kaki itu, di sela kaki itu kita gosok. Ya Bapak Ibu. Oke, jadi kapan-kapan toharoh, termasuk, maaf ya,
ketika tata cara Bapak Ibu mandi janabah, mandi besar, mandi wajib. Ya ini benar-benar sedapat mungkin sesuai dengan contoh Rasul. Memang ada yang tahu Nabi mandi? Ada. Siapa? Aisyah. Maka ketika ditanya Aisyah bagaimana kalau Rasulullah mandi, Aisyah kemudian menjelaskan. Gitu ya. Baik. Ya. Jadi agar kita tidak celaka, seperti Imam Al-Ghazali katakan, kita harus memiliki ilmu yang memadai. Ya, memiliki ilmu yang cukup. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memiliki ilmu yang cukup itu? Kata kuncinya adalah membaca, belajar. Maka ayat yang pertama kali turun, Iqra itu kuncinya. Ya, belajar membaca. Di musola kita ada perpustakaan, Pak. Ya, ada belum? Ya, saya kira mulai sedikit ya Pak ya diadakan bagaimana supaya anak-anak kita ini bisa muncul gairah membaca itu. Ya barangkali perlu kita kasih motivasi gitu ya. Nanti kita apresiasi lomba membaca buku. Ya, kemudian buku yang dibaca itu isinya disampaikan gitu ya, dipresentasikan. Ya. Dan memang hasil ya ada namanya reading index masyarakat dunia. Ya. Membaca itu, indeks membaca masyarakat dunia. Ya. Masyarakat Indonesia itu, warga negara Indonesia itu berada di urutan 180 dari sekian negara. Kurang lebih ada 200 negara, Indonesia ada di 180. Yang paling tinggi, salah satunya adalah Israel. Israel, Pak. Kalau nggak salah nomor 2 Israel. Apa caranya mengukurnya? Dikasih buku yang sama, tebalnya sama. Orang Israel dalam waktu 1 hari, 2 hari selesai dibaca buku itu. Orang Indonesia setahun belum selesai. Oke. Ya Bapak Ibu, jadi cara agar kita memiliki ilmu, mempunyai ilmu, satu dengan cara belajar. Ya, model belajar macam-macam. Termasuk seperti ini. Usia-usia seperti Bapak, seperti saya, itu lebih cepat dengan cara mendengar. Apa yang disampaikan, ya, kita lebih cepat dengan mendengar itu. Kalau kita membaca buku, satu halaman kita baca, apa isi dari satu halaman itu, nggak cukup sekali kita baca. Kita harus baca lagi halaman itu. Baru kita, dulu waktu kita kuliah, atau waktu kita sekolah kan, kita garis bawah itu kan, atau kita stabilo. Gitu. Oke. Ya, nah apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, ini sejalan dengan hadis Nabi, Pak. Nabi pernah mengatakan, matan hadisnya saja yang saya hafal, kata Nabi apa? Kun aliman, au mustami'an, au kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlik. Hadisnya gitu. Jadilah kalian orang yang berilmu. Atau yang kedua, orang yang suka belajar. Yang ketiga,
yang suka mendengarkan. Yang keempat, menyenangi, senang, suka dengan ilmu. Jangan jadi yang kelima, kata Nabi. Kalau kalian jadi yang kelima, fatahlik, maka kalian akan celaka. Apa yang kelima itu? Nggak berilmu, nggak suka belajar, nggak suka mendengarkan, nggak senang dengan ilmu. Ya, nggak senang dengan ilmu. Contohnya apa? Kalau kita punya WA, punya handphone, punya WA, kemudian di-share, ya, dikirim, ya, pesan-pesan yang mengandung keilmuan, biasanya kita kurang begitu suka. Tapi kalau yang TikTok, itu ya, TikTok itu, yang ada apa orangnya gitu ya, babalu, gitu kan? Itu rumah siapa sih? Tinggi banget kan gitu tuh ada misalnya itu. Oke. Kemudian lanjutan Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang berilmu pun akan celaka kalau ilmunya tidak diamalkan. Nah ini pesan saya, lanjutan materi menjaga amal ini. Ya. Kita akan celaka kalau kita tidak berilmu. Tapi, kalau kita menjadi orang yang berilmu, lalu ilmu yang kita miliki tidak kita amalkan, kita akan celaka juga. Ya. Kalau dalam sebuah hadis apa? Al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ini ibarat pohonnya nggak ada buahnya. Ya Bapak Ibu, sehingga ada ungkapan begini, ya. Berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Berilmu, kita memiliki ilmu, amalkan, praktekkan. Dalam melakukan amal, dalam mempraktekkan amal, agar amal kita benar, bernilai, dasarkan dengan ilmu. Ya. Jadi ilmu yang kita miliki jangan cuma koleksi gitu. Jangan cuma teori, tapi langsung praktekkan. Ya, misalnya apa? Kita tahu ilmu tentang makan. Ya. Maka ketika kita makan, praktekkan sesuai dengan ilmu tentang makan itu. Ya. Makan, sebelum makan harus cuci tangan dulu. Apalagi kalau makannya tidak menggunakan sendok, tapi dengan jari. Maka pastikan jari itu, tangan itu bersih. Ya, cuci tangan. Kemudian ketika makan, sebelum makan, berdoa. Paling tidak, baca basmalah. Sehingga yang kita makan itu tidak saja mengenyangkan perut kita, menghilangkan dahaga, tapi yang kita makan itu ada nilai ibadahnya. Dan bisa memberikan keberkahan. Ya, kalau kita makan tanpa ada keberkahan, kenyang iya, tapi bisa jadi menyebabkan kita malas beribadah salah satunya, karena nggak ada keberkahan. Ya, kemudian makan dengan tangan kanan, ya makan sambil duduk, minum juga sambil duduk, gitu ya.
Kemudian ketika kita ngunyah makanan itu, jangan sampai belum halus banget, kita kunyah langsung kita telan, atau nggak dikunyah lagi, langsung ditelan aja. Hati-hati, kasihan ya pencernaan kita nanti. Oke. Ya Bapak Ibu, jadi setelah kita berilmu, terapkan, praktekkan semampu kita. Semampu kita. Ya. Bagaimana ilmu dalam misalnya perdagangan, ya. Termasuk Bapak Ibu, termasuk ilmu dalam perpolitikan. Kan sebentar lagi musim politik nih. Ya. Bagaimana ilmunya tentang politik itu? Kalau kita disuruh memilih, ya, itu ada panduannya. Ya. Pilih orang yang lebih alim. Kalau Islam oke lah, sama-sama Islam. Ya. Sementara ini kan 3 nih. 1 pasangan sudah lengkap. Ada capres, ada cawapres. Yang 2 kan masih cari-cari nih. Yang 2. Kayaknya sama-sama kemungkinan muslim semua. Ya, nah kalau muslim semua, siapa yang harus kita pilih? Sudah tentu yang pertanyaan yang juga kita tidak salah harus lihat ya track record lah ya. Track record. Ya. Kan ada rekam jejak. Ada jejak rekam, sekarang udah digital kan. Jangan sampai kalau ada yang mengatakan harus dipisah, ya jangan bawa-bawa agama dalam berpolitik. Ya, ini sekuler. Ya. Kalau ada yang mengatakan jangan bawa-bawa agama dalam berpolitik, ini sekuler. Bagi umat Islam, komitmen kita kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi segala tindak tanduk kita dalam hidup ini, apapun aktivitas yang kita lakukan, harus mengikuti ketentuan Allah. Nggak bisa kita lepas. Sehingga ada seorang tokoh bangsa ya. Jadi kalau ada yang mengatakan agama harus dipisahkan dari politik, ya, agama harus dipisahkan dari negara gitu. Itu seperti memisahkan manis dari gula. Bisa nggak rasa manis dipisah dari gula itu? Bisa. Itulah gambarnya. Ya. Jadi agama bagi umat Islam tidak bisa dipisah dalam kehidupannya, dalam aktivitasnya. Ketika seseorang sudah meninggalkan agama dalam aktivitasnya, sangat dimungkinkan dia akan keluar dari ajaran agama. Pedagang, sebagai seorang pedagang, dia nggak bisa meninggalkan ajaran agamanya. Kalau seorang pedagang ya, meninggalkan ajaran agamanya, tadi barusan saya dapat kiriman itu, ada sebuah produk bihun, itu dipotong aja pakai pisau susah, hanya dibakar. Ketika dibakar, meleleh.
Berarti apa itu, Pak? Plastik. Ibu ya, hati-hati. Gas. Ini orang yang tadi tuh, yang memisahkan agama dengan aktivitasnya. Maka itulah yang terjadi. Apapun dia akan lakukan untuk dapat keuntungan. Ya. Dia tidak lagi memikirkan ini benar, ini baik, ini dosa atau tidak. Oke. Kalau ini saya. Nah yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali Bapak Ibu, saya ulang dari awal, manusia akan celaka kalau dia tidak berilmu. Berilmu, orang akan celaka dengan ilmu itu kalau ilmunya tidak diamalkan. Dan yang terakhir, orang celaka, orang yang beramal dia akan celaka kalau tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas. Ya. Apa itu ikhlas? Ada satu surat, satu ayat, surat 6 ya, Al-An'am, kalau tidak salah ayat 165 itu. Ya. Ketika Allah menjelaskan tentang susu. Ya, susu yang ada pada tubuh binatang itu. Ya. Di ayat itu Allah mengatakan apa? Ya. Susu itu keluar dari dalam perut binatang itu di antara itu tempat keluarnya itu mimbaini parsin wadamin labanan kholison saigon lisyaribin. Ya. Jadi susu itu, kata Allah di ayat itu keluar, yang ada di dalam perut binatang itu, susu itu keluar antara kotoran dan darah. Tapi ketika keluar, bersih. Tempat keluarnya di antara kotoran dan darah. Gambarnya itu adalah ikhlas. Ikhlas. Nah, dalam beramal, kalau kita tidak ikhlas, bisa jadi yang kita lakukan sifatnya kotor. Kalau kotor, ya susu aja. Kalau susu sudah tercampur dengan sesuatu yang kotor, apalagi najis, kita nggak akan minum. Ya, nah, ibadah yang kita lakukan agar bernilai, di samping harus berilmu, cara melakukannya harus sesuai dengan contoh Rasul, dan yang ketiga harus ikhlas. Ya, apa gambaran ikhlas? Lihat surat Al-Mudaththir, surat ke-74 kalau tidak salah, ayat yang ke-6. Ya. Apa di sana Allah katakan? Janganlah kalian memberi karena mengharap balasan yang lebih besar. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kalaupun kita berharap dari ridha Allah, mendapatkan ridha Allah. Kemudian di surah Al-Insan, ya, surah 76 ayat yang ke-9. Ya, biar saya nggak salah. Oke, surah Al-Mudaththir, surah ke-73 ya, ayat ke-6, Allah mengatakan, wala tamnun tastaksir. Janganlah kalian memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, surah Al-Insan, surah yang ke-76, ayat 9. Apa kata Allah? Di ujung ayat, saya bacakan. Ya. La nuridu minkum jaza'au wala syukur. Kalau kita memberi, kalau kita berbagi dengan seseorang, wala jaza'an,
Jangan berharap balasan. Wala syukuran, dan jangan berharap terima kasih. Kalau kita memberi seseorang, lalu kita berharap orang itu bilang, terima kasih ya, karena sudah ngasih. Kita berharap, kategorinya belum ikhlas. Tapi kalau orang yang kita kasih bilang, makasih, silakan. Ya, jangan kita tuntut. Jangan kayak anak kecil ya. Ketika anak kecil itu dikasih sesuatu, biasanya orang tuanya bilang apa? Ayo, bilang apa, gitu kan. Baik Bapak Ibu, ya, jadi pesan Al-Ghazali, ya, agar kita tidak termasuk orang yang celaka, terus belajar, agar kita menjadi orang yang ya berilmu. Dan kalau kita sudah menjadi orang berilmu, kriteria orang berilmu itu di surah 35, surah Fatir, ayat yang ke-28. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi ada peribahasa dulu apa? Seperti padi, ilmu padi. Ya, semakin dia berisi, padi itu semakin nunduk. Ya, jadi orang yang berilmu, cirinya dia semakin takut kepada Allah. Dia semakin dekat kepada Allah. Dia tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, agar kita tidak termasuk orang yang celaka, ilmu yang kita miliki kita amalkan. Ya. Dan terakhir, agar kita tidak termasuk orang yang celaka, dalam beramal yang berdasarkan ilmu tadi, kita hendaknya menjadi orang-orang yang mukhlisin, ya, mukhlisina lahuddin. Ya. Mudah-mudahan nasihat Imam Al-Ghazali bisa kita camkan dalam kehidupan kita. Saya kira itu, karena sudah Isya, barangkali satu, ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup ya. Baik, mari kita sudahi dengan baca doa kebetulan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.